warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Pipilasari dengan NIM 21329035, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video sebagai tugas akhir mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Bapak Syahrul Ismet SAG MAG. Pada video kali ini, saya menggunakan model pembelajaran yaitu bercerita dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab untuk tingkat SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu ya. Istain, tafakkur, tadhim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa bulan. Ilma warzuqni fahma. Baik, anak-anak ibu semuanya, untuk bisa pembelajaran kita bisa dulu ya. Ada yang nggak hadir? Atau hadir semua? Al-Hadid, Arnita, Dora Sabrina, Hafizah, Salsabila, anak ibu semuanya, apakah sudah ada yang kenal dengan ibu? Baik, karena kita baru pernah ketemu ya. Perkenalkan, nama ibu Reka Pipilasari, biasa bisa nenek panggil Reka. Ibu asalnya dari Pasaman. Ada yang pernah ke Pasaman? Ada yang belum, ada yang tidak ya. Oke. Ibu orangnya nggak suka berleha-leha gitu. Kita nggak usah perpanjangan perkenalan. Pertemuan ini kita membahas tentang Quran Surah Al-Fatihah, juga Al-Ikhlas dan Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, di sini kita mempelajarinya tentang isi kandungan dan mengaitkan dengan peristiwa-peristiwa dengan sesuai kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Dan juga nanti ibu akan membimbing anak-anak ibu untuk bisa melafazkan Quran Surah Al-Alaq ini, Al-Ikhlas dan Al-Fatihah ini. Tiganya harus bisa ya, siap? Siap, Bu. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya, apakah anak-anak ibu sudah ada yang menghafal Quran Surah Al-Ikhlas? 1 ayat 2 ayat? Enggak ada. Ada yang tahu bunyi ayatnya? Itu Quran Surah Al-Ikhlas itu yang diawali dengan kul itu. Ada yang tahu? Ada. Salsa udah tahu ya. Salsa udah hafal berapa ayat? Udah semua. Coba bacaan Salsa. Teman-teman yang lain yang ada ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Salsa udah tahu tuh. Al-Fatihah, apakah udah ada yang tahu? Saya nggak tahu sih anak-anak ibu. Al-Fatihah udah ada yang tahu? Coba adik baca surah Al-Fatihah adik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke. Nah, surah Al-Fatihah udah, Al-Ikhlas juga udah tadi. Nah, di sini kita akan mempelajari juga bagaimana bacaan yang tepat untuk bacaan Al-Quran, bagaimana makhrajul hurufnya, itu berdasarkan tajwid ya. Nah, nanti kita bahas kandungannya, terus kita kaitkan dengan peristiwa-peristiwa. Oke, baik anak-anak ibu, silakan buka Al-Quran terlebih dahulu. Buka Al-Quran dan juga buka bukunya. Di buku itu ada kandungan-kandungan Quran surah Al-Fatihah, Al-Alaq dan juga Al-Ikhlas. Udah ketemu. Nah, sekarang kita bahas yang surah Al-Fatihah dulu ya. Itu yang mudah. Kita Al-Fatihah itu kita gunakan, kita baca setiap kita sholat. Kita sholat 5 kali dalam sehari, itu yang wajib aja ya. Itu kita baca terus tuh. Oke, yang pertama itu Al-Fatihah ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba anak-anak ibu baca Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo baca artinya. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Nah, anak-anak ibu tahu nggak di segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, kandungannya di situ apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nah, di sini segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Kita itu mengakui gitu, Tuhan itu pencipta alam. Tidak ada seorang pun yang bisa menciptakan alam sedunia ini selain Allah. Oke? Yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. Coba baca. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, artinya coba baca, Dit. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oke. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Anak-anak ibu ada nggak merasakan kalau Allah itu Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang? Contohnya, itu Allah juga Maha Pengasih, di situ dia pengasih juga penyayang ya. Sasa, nggak tahu Sa? Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tahu. Contohnya apa? Contohnya kita diberikan udara secara gratis. Iya. Nah, Allah itu memberi kesempatan dan kesehatan. Kita menuntut ilmu ini juga atas berkat kasih sayang dan juga cinta Allah. Hidupnya Allah itu Maha Penyayang. Kalau kita nggak diberi kesehatan, kita nggak bisa menuntut ilmu di sekolah kan? Oke, yang ayat selanjutnya yaitu Maliki Yaumiddin. Artinya yaitu pemilik hari pembalasan. Nah, anak-anak ibu percaya nggak kalau hari pembalasan itu ada? Percaya. Kita ini hidup di dunia hanya sementara. Nah, hari yang benar-benar kekal itu yaitu hari pembalasan, yaitu hari akhirat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berbuat di atas muka bumi ini, baik itu yang buruknya, yang buruk nanti itu kembali ke neraka. Yang baik kita dijadikan surga oleh Allah. Nah, anak-anak ibu, dari sini kita ambil pelajaran. Allah itu di hari pembalasan itu ada. Nah, anak ibu, setiap melakukan perbuatan itu, kalau itu perbuatan jahat, ingat selalu kepada Allah gitu. Setiap apa yang kita lakukan pasti ada imbalannya di hari akhir. Oke.
Selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat 5. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Nah, tidak ada yang patut disembah selain Allah, dan Allah lah yang Maha Penolong. Tidak ada yang bisa dimana kita membutuhkan sesuatu, kita membutuhkan pertolongan, itu hanya kepada Allah. Lanjut, ihdinas siratal mustaqim. Artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, pada ayat 6 ini artinya kan tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, disambung dengan ayat selanjutnya yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, pada ayat 6 dan ayat 7 ini mengandung makna bahwa memohon pertolongan supaya diberi jalan yang lurus. Kemudian kita juga meminta Allah tidak memberi pertolongan atau jalan kepada orang-orang yang sesat. Bukan orang yang tidak sukai atau bahkan dimurkai oleh Allah, dan bukan juga orang-orang yang laknat dari Allah gitu. Keutamaan surah Al-Fatihah ini banyak ya. Banyak sekali mungkin. Seperti yang telah disebutkan di atas, ayat 1 sampai 7 itu saling berkaitan gitu, saling bersambung. Keutamaan surah Al-Fatihah ini ada 4. Yang pertama, coba lihat di buku paketnya. Yang pertama itu, Al-Fatihah ini mengandung 7 ayat pujian yang dibaca berulang-ulang. Betul kan? Nah, yang kedua, jalinan hubungan antara hamba Allah dan Allah Subhanahu wa taala sebagai pernyataan keimanan dan permohonan makhluk hidup kepada penciptanya. Betul kan? Yang ketiga itu, surah Al-Fatihah ini penutup surat dan ada penutup surat surah Al-Baqarah adalah 2 cahaya yang hanya diberikan kepada Rasulullah saja. Nah, yang keempatnya, Allah memberikan apa yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah walau hanya membaca 1 huruf. Ini ada pengalaman atau cerita gitu. Surah Al-Fatihah ini misalnya kalau anak-anak ibu mau belajar membaca atau melafalkan huruf dalam Al-Quran, misalnya membaca-baca alif huruf hijaiyah. Baik, anak-anak ibu ada yang tahu nggak huruf hijaiyah ada berapa? Adik ada berapa adik? 9. Oke, ada 9. Nita? 10. Sasa? 28. Dara? 27. Hafizah? 9. Nah, ibu kasih tahu yang benarnya ya. Huruf hijaiyah itu sebenarnya ada 30. Itu kalau masuk huruf hamzah dengan lam alif. Kalau cuma huruf tunggal itu ada 28 huruf. Nah, dikaitkan dengan Al-Fatihah ini, jika kita mau belajar ngaji atau belajar membaca huruf atau tajwid, maka di surah Al-Fatihah ini semua huruf lengkap di dalam surahnya. Itu keutamaan surah Al-Fatihah. Oke, paham? Nah, surah yang kedua yaitu surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu ada yang tahu berapa ayat? 40. Oke. Coba adik bacakan ayat 1 sampai akhir. Nanti si Dora yang bacakan alif ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Oke, Dora, siapa baca artinya? Yang artinya katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa, Allah tanpa meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak perlu diperanakan dan tidak ada sesuatu yang setara darinya. Nah, oke. Dari ayat itu kita dapat mengambil kesimpulan atau kandungannya bahwa surah Al-Ikhlas ini menegaskan bahwa Allah itu cuma satu, Allah itu esa, Allah itu tidak beranak dan tidak perlu diperanakkan, Allah itu tidak ada yang lain, Allah itu hanya satu sendiri atau tunggal. Nah, tidak ada yang sebanding, baik itu profesor, doktor ataupun apapun yang ada di dunia ini, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Nah, semua makhluk di muka bumi ini bergantung kepada Allah. Tidak ada bergantung kepada siapapun selain dari Allah. Di surah Al-Ikhlas ini itu yang pertama itu tentang keesaan Allah kan. Nah, di sini anak-anak itu pernah mendengar tentang syirik nggak? Nah, syirik itu ada yang tahu apa itu syirik? Ada Apa? menyekutukan Allah. Oke, menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Nah, banyak di kehidupan kita sehari-hari. Contoh syirik itu ada nggak yang percaya ke dukun? Dia berkata, aku tidak akan sehat jika tidak ditolong oleh dukun ini, dokter, ini. Padahal yang menolong ataupun yang menyembuhkan, yang berkuasa atas segala sesuatu itu atas seizin dari Allah. Allah adalah maha pencipta, maha segala-galanya. Surah selanjutnya, anak-anak ibu coba lihat surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang ada di paket atau Al-Quran bisa juga. Sudah ada ketemu? Nah, coba baca artinya dalam hati. Sudah? Nah, dari ayat ini kandungannya ini tentang ilmu, menuntut ilmu. Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Ayat ini turun, ada yang tahu nggak ayatnya turun dengan peristiwa apa? Kita tahu kita? Oke. Ini turun mulai perantara malaikat Jibril. Ini ayat ini turun pertama kalinya untuk memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca. Iqra, bacalah. Nah, tapi dalam peristiwa itu Nabi Muhammad belum pandai membaca. Di sini di ayat ini kita sebagai manusia kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Nah, anak-anak itu sebenarnya beruntung bisa menuntut ilmu. Ada teman-teman yang lain padahal mereka tidak bisa sekolah, tidak bisa belajar. Nah, anak-anak itu bisa belajar, bisa menuntut ilmu. Nah, maka pergunakanlah, manfaatkanlah apa yang anak-anak itu dapatkan di sekolah dan jadikan, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Baik, penjelasan yaitu yang dapat ibu sampaikan di sini. Ibu minta anak-anak ibu untuk berdiskusi dengan teman sebangkunya. Coba carikan contoh di kehidupan sehari-hari. Anak-anak ibu cari contoh di kehidupan sehari-hari terkait ayat yang ibu jelaskan tadi, terkait kandungannya. Oke, bisa pahami? Bisa. Adik bisa lihat sendiri, adik? Bisa dong, masa enggak cowok kan? Oke, silakan dicari. Oke, udah ketemu? Udah, Bu. Udah, adik. Contohnya apa, adik? Contohnya yang Maha Pengasih Maha Penyayang itu, Bu. Nah, Pada era dulu kan COVID-19, Bu. nah, terus? Kan banyak yang sakit. Ya. Nah, bukti Allah Pengasih Penyayangnya kita yang tidak terkena tuh Ya, ibu paham dengan
maksud Adit dari wabah COVID kan. Iya, Bu. Nah, sedangkan yang lain itu terkena wabahnya, sementara kita tidak. Itu Iya. berupa wujud kasih sayang Allah kepada kita. Oke, Salsa dan Dora, apa yang didiskusikan tadi? Kami Iya, dapat percaya kepada dukun. karena Oke. Allah itu satu, jadi kami tidak percaya dengan dukun dan kami percaya bahwasanya ketika Allah menurunkan hujan itu tidak memerlukan bantuan dari siapa. Oke, baik. Contohnya bagus sekali ya. Berarti anaknya ibu udah paham nih. Yang ketiga, kita yang bisa. Contohnya itu seperti menuntut ilmu, misalnya kayak belajar di sekolah. Nah, berarti itu sudah alat ya. Oke, baik. Nah, untuk itu ibu minta anak-anak ibu baca sama-sama surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan Al-Alaq. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Ayo, 1, 2, 3 Al-Fatihah dulu ya. Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, surah selanjutnya. Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Oke, shadaqallahul azim. Nah, minggu besok ibu minta anak-anak ibu untuk nyetor 3 surah yang tadi. Oke, minggu besok itu udah ibu taikid ayatnya saja. Itu Al-Alaq 1-5, Fatihah seluruhnya dan Al-Ikhlas sudah sampai akhir ayatnya. Nah, karena waktu kita juga udah mau habis, kita dapat menarik kesimpulan. Anak-anak ibu kasih kesimpulan pada pertemuan kita hari ini itu tentang ilmu kan, ilmu itu tentang tauhid, tentang keesaan Allah. Terus itu tentang hari-hari pembalasan dan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang di surah Al-Fatihah. Nah, berdasarkan apa yang telah ibu jelaskan, sebenarnya anak-anak ibu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mana yang tidak patut dikerjakan, maka tidak dikerjakan. Paham? Karena di hari pembalasan, semua perbuatan yang kita lakukan di atas dunia ini ada balasannya di hari kiamat, di hari akhir. Nah, untuk mengenai penjelasan yang dijelaskan tadi, apakah anak-anak ibu ada yang belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Baik. Tidak ya. Pertemuan selanjutnya itu kita membahas kisah-kisah Nabi Idris ya. Itu untuk pertemuan berikutnya. Kita nggak bahas sekarang. Nah, sekian materi yang ibu dapat sampaikan. Jika ada kesalahan ibu minta maaf. Dan sampai ketemu lagi di minggu depan. Kita menutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Anak-anak ibu ada yang tahu doa penutup majlis nggak? Ada. Nah, kita baca itu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari Ibu. Ibu pamit ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.